Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Junian Standar dari Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcasting. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih itu? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya, belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Maksudnya apa sih? Jadi gini, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Oke, sampai situ mulai jelas. Nah, sebagai warga Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus di slide kedua ada apa sih? Penggunaan bahasa gaul ini nih yang jadi poinnya. Karena dari judulnya itu adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, dan ini adalah poinnya, penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang subkultur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Itu tahun 1980-an itu lumayan terkenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem itu sama aja dengan bahasa premannya. Ini bahasa gaul ini sangat berbeda dengan bahasa adat ya, bahasa suku. Bahasa gaul ini tercipta ya mungkin karena kebutuhannya sendiri yang digunakan gitu. Nah, contohnya bahasa di 1980-an itu dikenal dengan bahasa prokem, ya kan? Terus bahasa gaul, saya ulang, dikenal dengan bahasa prokem. Itu di tahun 1980-an. Apa sih bahasa prokem itu? Itu bahasa prokem tuh yang sekarang itu mulai sering kita dengar ya. Seperti kata bokap itu termasuk bahasa prokem. Mokat adalah mati. Itu termasuk bahasa prokem. Nah, di tahun 2000-an muncul bahasa baru, bahasa gaul yang disebut bahasa G dan bahasa R. Nah, anak tahun 2000-an mungkin pada tahu nih. Bahasa G atau bahasa R itu seperti misalnya lagi apa? Lagaigi, agap-aga. Itu lagi apa? Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau salah, maaf. Dan bahasa R itu lagarki aparka. Itu bahasa R-nya. Itu yang menurut saya ya, yang saya tahu. Nah, selanjutnya, apa sih pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah
memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke. Nah, karena terlalu banyaknya pengguna bahasa gaul di kalangan remaja nih, membuat prihatin bangsa ini. Karena generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek, inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia, seperti sajak-sajak yang indah. Jadi itu termasuk solusinya. Jadi kan sekarang tuh banyak yang viral video yang diposting, video alam dengan sajak-sajak dari saya ambil contoh dari Firsa Besari. Sajak-sajak menggunakan bahasa Indonesia yang menurut saya itu lumayan bagus dan gak kalah keren dari bahasa gaul. Dampak positif. Oke. Dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Dampak positifnya itu banyak ya, menurut saya, karena sangat penting digunakan bahasa gaul ini ketika kita dalam keadaan terdesak segala macam ya kan. Jadi yang misal kita berdua sama teman kita dalam keadaan terdesak. Nah, karena kalau kita menggunakan bahasa Indonesia berkomunikasi dengan teman kita, misal penjahatnya tahu, jadi kita bisa menggunakan bahasa gaul cara berkomunikasinya. Nah, itu dampak positifnya menurut saya. Nah, dampak negatifnya juga menurut saya lumayan banyak nih. Apa sih dampak negatifnya itu? Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tapi semenjak ada bahasa gaul, jadi kita mungkin kalau kita lihat generasi yang sekarang tuh mulai cenderung menggunakan bahasa gaul. Seperti adik saya ngajak saya jalan-jalan atau kemana gitu, dia menggunakan bahasa gaul yang sedang hype kala itu, seperti ya kali nggak kuy. Nah, itu kan termasuk bahasa gaul yang sering kita dengar ya. Nah, itu menurut saya seharusnya dikurangi, karena apalagi takutnya ini terbawa ke sekolah, berbicara dengan guru, dengan dosen, segala macem. Jadi tidak menghargai seperti itu. Nah, oke. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Banyak nih faktor-faktornya yang mempengaruhi bahasa gaul. Faktornya, menurut Edwardus, perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Apa sih faktor-faktornya ya? Contohnya, menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, atau zaman dulu itu Friendster. Nah, yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya
baik teman, sebaya atau keluarga. Dan sekarang itu udah ada di YouTube. Makanya kalau anak yang sering di rumah, dia lebih cenderung misalnya sering nonton YouTube berbahasa Inggris, jadi dia lebih sering menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia, dan kadang dicampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, ketiga, peran media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Semisal dari adegan percakapan di televisi. Bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Nah, tapi menurut para responden, alasan para pelajar lebih menyukai bahasa gaul daripada bahasa Indonesia adalah karena dengan bahasa gaul bisa lebih akrab dengan temannya yang seumuran ya. Terus yang kedua, karena responden merasa lebih nyaman menggunakan bahasa gaul, terus lebih santai menggunakan bahasa gaul. Nah, banyak orang menggunakan bahasa gaul saat berbicara, serta lebih efektif untuk SMS. Nah, seperti yang kita tahu dari sebelum era smartphone, kita menggunakan itu bahasa SMS itu seperti YG itu yang, GK itu gak, itu terus TDK itu tidak, huruf Y itu iya. Karena dulu dikarenakan penting. Kenapa penting? Karena mengirit biaya pulsa itu. Terus supaya tidak monoton dari lebih efektif. Supaya tidak monoton dan lebih efektif. Karena lebih efisien untuk berbicara. Terus penggunaan bahasa gaul lebih cepat dan lebih santai. Terus hanya ikut-ikutan saja dan banyak lainnya ya. Simpulannya adalah bahasa gaul ada kalanya dibutuhkan di beberapa situasi tertentu ketika kita sedang dalam bahaya contohnya, tapi jangan sampai menghilangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita juga harus bangga dengan bahasa Indonesia yang baik karena kita juga harus bangga dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam.